Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita ngadain versus atau compare dua buah smartphone lagi nih. Mereka berasal dari dua brand yang berbeda, diluncurkan dalam waktu yang berdekatan dan punya harga yang sangat mirip sehingga cocok untuk kita sandingkan untuk melihat apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing serta agar tidak salah pilih saat ingin membelinya. Yap, mereka adalah Redmi Note 11 dari Xiaomi dan Narzo 50 dari Realme. Si Redmi Note 11 ini saya dapatkan di harga Rp2.499.000 dengan kapasitas memori 4/128. Dan si Narzo 50 di harga Rp2.299.000 dengan kapasitas memori 4/64 GB. Artinya selisih harganya cuma 200.000 aja ya. Menarik sekali nih, apalagi spesifikasi yang ditawarkan sekilas emang banyak banget bedanya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ya. Pertama kita bandingkan dari paket penjualannya. Untuk kemasan di sini keduanya menggunakan desain khasnya masing-masing. Redmi dengan box berwarna putih dan Narzo dengan box berwarna biru. Saat dibuka, pertama kita akan sama-sama mendapatkan buku manual dan kartu garansi, SIM ejector, softcase transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 33 watt. Sama-sama tidak menyertakan earphone. Jadi di sini untuk kelengkapan paket penjualannya mereka seimbang. Lanjut kita bahas perbedaan fisiknya. Oke, pertama kita lihat dulu dari ukurannya ya. Sekilas sih mereka terlihat mirip. Kalau diperhatiin lebih dekat, maka akan kelihatan kalau si Redmi Note 11 ini lebih kecil sedikit. Yap, karena emang dasarnya layar si Note 11 ini lebih kecil. Kemudian perbedaan di desainnya, dari depan juga terlihat jelas bedanya, yaitu di posisi dan model hole kamera depannya, di mana si Note 11 letaknya di tengah atau disebut dengan dot display, sedangkan si Narzo di sudut kiri atau disebut punch hole display. Ukuran Note si Redmi juga kalau diperhatiin lebih kecil nih. Kalau kalian lebih suka yang model gimana? Dot display atau punch hole display? Komen di bawah ya. Oke, lanjut ke desain belakang. Yang pertama paling terlihat berbeda itu di model susunan lensa kameranya. Sama-sama diletakkan di sudut kanan atas, namun si Redmi terlihat lebih rame karena dia punya 4 lensa kamera. Sedangkan si Narzo cuma 3 kamera dan lensanya juga dibuat gede-gede kayak gini nih. Back covernya sama-sama terbuat dari plastik, namun finishingnya berbeda. Redmi finishingnya doff, jadi nggak begitu licin dan terlihat lebih kalem. Sedangkan si Narzo finishingnya glossy dengan motif karbon, sehingga terlihat lebih berkilau dan atraktif, serta tentu jadi lebih licin di tangan. Overall desain keduanya terlihat cukup berbeda, terutama dari bagian belakang. Sama-sama cakep dan tinggal disesuaikan ke selera masing-masing aja. Build quality keduanya pun sama-sama terasa solid. Tapi kalau feel-nya saat digenggam, saya merasa lebih nyaman dan lebih enak menggenggam si Redmi ini daripada si Narzo. Mungkin karena ukurannya lebih compact sedikit ya, dan finishing belakangnya itu kan doff, jadi nggak licin. Untuk bobotnya si Redmi sebesar 177,5 gram, sedangkan si Narzo sebesar 196,16 gram. Untuk ketebalannya, si Redmi sebesar 8 mm, sedangkan si Narzo sebesar 8,5 mm. Nah, dari sini didapatkan satu alasan pasti ya, kenapa Redmi lebih enak digenggam, berkat ia lebih ringan dan lebih tipis dari Narzo sedikit. Untuk durabilitas di sini Redmi jadi lebih unggul, berkat bodinya sudah splash and dust resistant atau sertifikasi IP53. Lanjut kita bahas perbedaan layar. Di bagian display mereka punya haluan yang juga sangat berbeda nih. Redmi menggunakan panel AMOLED dengan diagonal 6,43 inch beresolusi 1080x2400 pixel dan memiliki refresh rate 90Hz. Sedangkan si Narzo pakainya panel IPS berdiagonal 6,6 inch dengan resolusi 1080x2412 pixel yang memiliki refresh rate 120Hz. Oke, di sini saya jelaskan kelebihan layar masing-masing serta kebutuhan seperti apa yang cocok untuk setiap layar. Si Redmi karena pakai AMOLED, warna yang dihasilkan terlihat lebih natural. Dan ciri khasnya itu adalah tone warnanya lebih kekuningan dibandingkan panel IPS milik Narzo. Lalu tingkat kecerahannya juga lebih tinggi ya. Layar AMOLED itu bisa mencapai 1000 nits, sehingga akan jauh terlihat lebih jelas saat di bawah terik matahari pada kecerahan maksimal ketimbang layar IPS-nya si Narzo. Namun layarnya si Redmi refresh rate-nya cuma 90Hz, sedangkan si Narzo sudah 120Hz, sehingga transisinya justru lebih smooth dan lebih unggul si Narzo. Ini adalah hal yang sangat unik di layarnya Narzo karena masih jarang banget ada smartphone 2 jutaan yang sudah refresh rate 120.
Sedangkan untuk ketajaman bisa dibilang seimbang karena resolusinya beda tipis banget. Dari sini udah jelas ya perbedaannya. Kalau kamu butuh layar yang lebih natural warnanya serta punya tingkat kecerahan yang tinggi untuk digunakan outdoor, maka layar Redmi yang paling cocok. Kalau kamu mencari layar yang sedikit lebih gede serta suka dengan transisi yang super smooth, layar Narzo adalah pilihannya. Tapi ada beberapa perbedaan lagi yang buat layar Redmi lebih menarik. Pertama, ia sudah dilapis Gorilla Glass 3 yang artinya layarnya lebih tahan gores. Kedua, karena dia sudah pakai AMOLED, maka otomatis punya fitur Always On Display yang akan selalu menampilkan informasi penting seperti jam, baterai, notifikasi, dan lain-lain walaupun layarnya dalam keadaan mati. So, kalau saya sendiri overall lebih memilih layar Redmi karena lebih suka aja dengan tone colornya AMOLED serta fitur Always On Display yang menurut saya ngebantu banget buat selalu nampilin jam dan notif tanpa harus selalu ngidupin layar. Ya, walaupun di sisi lain saya juga sangat kagum dengan refresh rate 120Hz-nya Narzo karena sangat memanjakan mata sekali transisinya. Gimana dengan teman-teman, lebih pilih layar yang mana nih? Oke, lanjut kita bahas perbedaan detail, spesifikasi, dan fiturnya. Oke, di sini juga lagi-lagi punya banyak perbedaan. Dapur pacu Redmi memakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 4G dipadukan dengan memori 4/128GB berjenis UFS 2.2. Sedangkan si Narzo pakai chipset dari MediaTek yaitu Helio G96 dengan memorinya 4/64GB berjenis UFS 2.1. Jenis memori yang dipakai oleh Redmi ternyata lebih baik ya. Nah, lalu chipsetnya mana yang terbaik performanya? Nanti akan kita bahas di bagian performa. Untuk ukuran memori internal di sini sayangnya Narzo cuma nawarin kapasitas 64GB yang mana untuk saat ini saya rasa sudah agak kurang walaupun keduanya bisa di-extend pakai SD card. Ini bakal jadi deal breaker banget sih buat si Narzo, apalagi untuk orang-orang yang suka nginstal banyak aplikasi. Lalu kemudian cuma Redmi yang sudah dilengkapi dengan NFC. Untuk sensor-sensor di sini kebalikannya, hanya Narzo yang punya sensor orientasi sehingga ia bisa digunakan sebagai kompas, sedangkan di Redmi tidak ada. Untuk sistem keamanan sama-sama mendukung face unlock dengan fingerprint scanner model side mounted yang menyatu dengan tombol power. Untuk port USB juga sama-sama sudah pakai USB Type-C nih. Untuk output suara di sini Redmi lebih unggul karena dia sudah pakai stereo speaker, sedangkan Narzo masih pakai single speaker. Sistem operasinya hingga video ini dibuat sama-sama sudah pakai Android 11 dengan UI khas masing-masing. Redmi dengan MIUI 13 dan Narzo dengan Realme UI versi 2.0. Selanjutnya fitur lain yang dimiliki Redmi dan tidak ada di Narzo yaitu adalah Redmi punya infrared blaster yang membuatnya dapat berfungsi sebagai remote perangkat elektronik. Dari semua ini terlihat kalau Redmi punya fitur yang lebih baik dari Narzo dengan selisih harga 200.000 aja. Lanjut untuk spesifikasi sistem daya, di sini mereka baru punya kemiripan. Untuk kapasitas baterai sama-sama pakai 5000 mAh. Adapternya pun sama-sama sudah diberikan 33 watt. Kapasitas dan adapter yang sama belum tentu kecepatan ngisi ulangnya juga sama ya. Untuk mengukur durasi kecepatan ngisi ulangnya, di sini saya sama-sama melakukan pengisian dari 0 sampai 100 dengan adapter bawaan masing-masing. Dengan durasi 30 menit aja, Redmi sudah terisi 63%, sedangkan si Narzo masih 52%. Untuk mencapai 100%, Redmi tuntas dalam waktu 59 menit 40 detikan, sedangkan si Narzo 1 jam 4 menit. Selisihnya sangat tipis, hanya sekitar 5 menit aja ya. Oke, kita lanjut ngebahas performa. Berbekal chipset yang berbeda, tentu kita penasaran siapa yang terkencang performanya secara umum. Oke, pertama kita harus lihat dulu skor benchmarknya. Di Antutu, Redmi mendapat skor 252.912, sedangkan si Narzo 283.867. Bedanya agak lumayan ya, sekitar 30.000 poin. Kalau untuk penggunaan casual seperti buka tutup aplikasi, multitasking, performanya cenderung sangat mirip. Hampir tidak terasa ada perbedaan. Bisa teman-teman lihat di sini responsivitasnya itu seimbang ya. Cuma saat bernavigasi dan scrolling di layar, di sini Narzo terbantu oleh layar 120Hz-nya yang memberikan feel lebih smooth dan lancar. Lantas gimana kalau dipakai gaming? Oke, langsung aja kita tes. Di sini kita jadikan game PUBG Mobile sebagai sampelnya. Di Redmi, setting grafiknya cuma dapat mentok ke Smooth High, tapi di Narzo sudah bisa dapat hingga ke Smooth Ultra. Akhirnya perbedaan skor benchmark tadi jelas terasa nyata di sini ya. Saat dimainkan tentu FPS di Ultra terasa lebih tinggi daripada di High. Terlihat kalau performa Narzo lebih baik terutama untuk bermain game. Untuk gironya si Narzo di sini juga terasa lebih halus dan akurat, tapi untuk responsivitasnya cenderung mirip. Setelah digunakan menjalankan game selama kurang lebih 1 jam dengan suhu ruangan, nah selanjutnya kita tes panas yang dihasilkan. Redmi mencatatkan suhu sebesar 37 derajat Celcius, sedangkan si Narzo menghasilkan suhu sampai 41 derajat Celcius. Di sini selisihnya lumayan ya, dan si Redmi ternyata lebih adem ketimbang si Narzo. Ternyata performa yang lebih baik juga menghasilkan panas yang lebih tinggi.
Oke, terakhir kita bahas kameranya. Pada bagian ini, kalau di atas kertas spesifikasinya banyak kemiripan, terutama di lensa utamanya yang sama-sama sudah support 50 megapiksel. Namun untuk kelengkapan lensa lainnya, barulah mereka berbeda. Redmi sudah pakai quad kamera, sedangkan Narzo masih triple kamera. Bedanya cuma ada di lensa ultrawide, di mana hanya Redmi yang sudah memilikinya dengan resolusi 8 megapiksel. Sisanya keduanya punya lensa yang sama, yaitu sama-sama ada lensa makro 2 megapiksel dan lensa deep 2 megapiksel. Untuk kamera depan, Narzo lebih unggul secara resolusi karena sudah 16 megapiksel dengan f2.1, sedangkan si Redmi cuma 13 megapiksel dengan f2.4. Untuk modenya juga mirip-mirip ya, ada mode malam, mode makro, 50 megapiksel, bokeh, slow motion, manual, dan lain-lain. Untuk perekaman video, keduanya juga sudah support maksimal di 1080p 30 fps. Tapi di Narzo ada satu fitur menarik nih untuk perekaman video yang bernama video 2 tampilan. Dengan ini kita bisa merekam video dengan 2 kamera sekaligus. Kita bisa pilih 3 mode tampilan dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Kamera depan dan kamera belakang bisa merekam secara bersamaan. Fitur yang cocok sekali digunakan jika kamu ingin ngevlog dengan 2 tampilan kayak gini ya. Walaupun resolusi lensanya sama-sama 50 megapiksel, tapi hasil fotonya belum tentu sama. Berikut adalah perbedaan hasil kamera dari kedua smartphone ini dan silahkan teman-teman nilai dan pilih sendiri lebih suka yang mana. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Redmi Note 11 dan Narzo 50. Silahkan dinilai kualitas gambarnya, dan video ini diambil hanya menggunakan tangan. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi Note 11 dan Narzo 50. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman kamera depannya. Nah, itu tadi dia hasil perbandingan yang berhasil saya rangkum dari kedua smartphone ini. Keduanya memang sangat berbeda spesifikasinya, sehingga membuat kita harus lebih jeli dalam memilihnya agar tidak salah pilih dan sesuai dengan kebutuhan kita. Overall, saya bisa katakan keduanya ini adalah smartphone yang bagus dan punya spesifikasi yang cukup baik untuk kelas harganya. Jika saya sederhanakan, begini cara memilihnya. Narzo 50 lebih baik performa chipsetnya, terutama untuk gaming, jadi cocok untuk orang yang menitik beratkan smartphone-nya untuk gaming. Ditambah lagi layarnya yang udah 120Hz, jadi semakin menambah feel smooth gameplay yang akan ditampilkan. Di sisi kamera, walaupun ia belum punya lensa ultrawide, tapi dia punya fitur unik pada mode videonya, yaitu dual tampilan yang cocok dipakai untuk ngevlog atau ngebuat konten yang membutuhkan dual tampilan. Sayangnya dengan harga yang lebih murah 200.000 dari Redmi, kamu harus rela mendapatkan storage jadi hanya 64GB aja. Sehingga kalau dipakai nginstal aplikasi ataupun game yang banyak, pasti akan lebih cepat penuh. Padahal kalau Realme ngasih varian internal 128GB dan harganya dinaikin jadi sama dengan Redmi, pasti akan jadi best deal banget. Kemudian untuk Redmi, dia lebih enak dipakai secara casual karena yang pertama, bodinya lebih ergonomis, lebih ringan dan tipis. Kemudian yang kedua, fiturnya lebih lengkap dan bisa membantu aktivitas harian kita. Seperti adanya NFC yang bisa digunakan untuk transaksi elektronik, kirim-kirim file, serta adanya infrared blaster yang bisa digunakan sebagai remote untuk mengontrol perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Storage internalnya juga sudah 128GB yang mana lebih besar 2 kali dari Narzo, sehingga membuat kita lebih leluasa menginstal aplikasi dan menyimpan data yang lebih banyak. Layar AMOLED-nya juga punya fitur Always On Display yang cukup memudahkan untuk melihat jam dan notifikasi.
Speakernya pun lebih baik karena sudah dual stereo speaker, jadi akan lebih baik jika digunakan untuk hiburan yang mengandalkan output suara seperti memutar musik ataupun film. Kameranya lebih lengkap karena ada lensa ultrawide yang bisa digunakan untuk mengambil foto lebar yang kekinian. Untuk kamu yang mungkin sering kehujanan ataupun kurang begitu memperhatikan smartphone-nya, si Redmi mungkin lebih cocok buat kamu karena durabilitasnya lebih terjamin sebab dia sudah bersertifikasi IP53 dan layarnya juga sudah dilapis Gorilla Glass 3. Secara garis besar, Redmi lebih unggul di fitur, sedangkan si Narzo lebih unggul di performa. Oke, jadi gimana teman-teman? Udah tahu cocok sama yang mana? Dan menurut teman-teman mana yang terbaik? Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman yang belum tercapai, semoga segera diberikan rezeki untuk segera memilikinya ya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.